Hello everyone, welcome to my channel. Di sini gue Rizka dari cbtek.id. Di sini gue akan nge-review sebuah mouse gaming lightweight yang dimana itu harganya oke, namun dengan spesifikasi yang juga oke di harganya. So, apa sih mouse lightweight yang gue maksud? So, let's check it out. So, ini adalah HiView X2 dari Fantech. HiView X2 dari Fantech ini merupakan mouse pertamanya mereka yang dimana menggunakan honeycomb model, yang dimana seperti Glorious Model O, hati ataupun Final Mouse ya, bolong-bolong. Cuman di sini itu dia nggak semuanya bolong-bolong gitu. Maksud gua ya emang bolong-bolong, cuman di dalamnya ada plastik lagi gitu, yang dimana itu kita sebut aja diffuser ya. Nah, diffuser ini memberikan suatu efek warna yang memanjakan mata gitu, nggak kayak model O ataupun mouse lightweight pada umumnya yang dimana RGB modelnya itu cuman ada di bagian pantatnya ataupun deket si button forward atau backward. Kalau di sini itu di full bodinya RGB. Keren sih. Oke, gue lupa. Sebelum kita ngomongin jauh dari mouse-nya, gue akan ngomongin dulu apa sih isi dari box-nya gitu ya. Selain ada mouse itu apa aja sih? Jadi waktu lu unbox pertama kali si Fantech HiView X2 ini, itu ada box lagi di dalamnya dengan caption Stop Dreaming, Start Winning. #Gear Up and Win. Nah, dalam box yang kedua ini lu dikasih mouse pouch. Nah, mouse pouch ya, 500.000 lu udah dikasih mouse pouch lu. Oke, di dalam mouse pouch itu ada mouse-nya yang pastinya. Yang kedua ada buku manual yang gue yakin lu nggak akan baca. Yang ketiga adalah mouse fit, dan yang keempat adalah stiker. Stikernya udah gue pakai, jadinya gue nggak nunjukin ke kalian. Harga dari mouse Fantech HiView X2 ini hanya 500 ribuan aja. Yang dimana di 500 ribuan lu udah dapet mouse lightweight, honeycomb, dengan model yang gak biasa, dengan Huano switch, dan juga sensor dari PixArt yaitu PMW 3360. Dan dengar-dengar sih sensor ini itu setara dengan sensor yang 800.000 sampai 1 jutaan ya, si PixArt PMW 3360 ini. So 500.000 lu udah dapat itu semua. Mouse ini itu beratnya 74 gram, dimana untuk sebuah mouse lightweight dia nggak terlalu ringan banget. Soalnya ada yang lebih ringan, kayak Daxa Air, terus Techwear Exo Elite, dan yang lebih ringan banget itu ada si Cooler Master MM711. Cuman di tangan gua 74 gram itu udah cocok banget, soalnya gua pribadi nggak suka yang ringan banget dan nggak suka yang berat banget. So 74 gram adalah titik dimana gua bisa enak megang mouse ya. Mouse ini panjangnya adalah 125 mm dengan lebar 64 mm dengan tinggi 39 mm. Nah, mouse ini itu cocok untuk kalian yang dimana mempunyai tangan 18 cm ataupun lebih ya. Dan mouse ini tuh cocok untuk kalian dengan grip palm. Oke, sekarang kita akan ngomongin kekurangan dari mouse ini. Meskipun oke dan menarik tampilannya di mata, tapi mouse ini masih ada kekurangan. Jadi yang pertama adalah mungkin beberapa orang juga sama, kekurangan dari mouse ini adalah bolong-bolong yang ada di atas mouse ini atau yang ada di punggung mouse ini yang kena telapak tangan. Dia ukurannya beda sendiri bolongnya dibanding dengan sisi lainnya, dia itu beda sendiri. Dia paling gede. Kenapa nggak sama gitu? Bolong-bolongnya itu ukurannya sama kayak yang sisi lainnya gitu. Dan gue pribadi kurang suka ya dengan ukurannya. Yang kedua adalah gue nggak diambil pusing banget kalau yang ini. Itu adalah kalau lu pencet-pencet body dari mouse ini, dia akan mengeluarkan suara kayak squeak atau apa. Ketiga, kabel dari mouse ini itu mungkin beberapa orang akan masalah, yaitu adalah pendek. Kabelnya itu pendek. Jadi untuk kalian yang PC-nya di bawah meja, di atas meja, lu butuh kabel extender. Tapi untungnya PC gua ada di samping, jadi gua langsung nyolok. Keempat, kalau lu masuk ke softwarenya si Fantech HiView X2 ini dan pilih mode steady dan milih white, lu nggak bisa full white. Yang lu dapat adalah putih campur cyan. Yes, nggak tahu kenapa ini nggak full white ya. Ini masalah kalau gue pribadi, karena gue pribadi suka putih sih. Ngomong-ngomong tentang LED-nya nih, mouse ini tuh punya beragam efek RGB yang bisa lu pilih, cuman nggak terlalu banyak sih, tapi ya oke sih itunya, efek-efeknya. Yang pertama ada colorful streaming, dimana memberikan kesan berwarna ke mouse kalian, dimana itu
warna-warnanya itu berjalan, dan jalan dari warna-warna tersebut bisa lu pilih antara ke atas ataupun ke bawah. Kedua, ada mode steady atau mode tetap, di mana itu adalah mode ini akan memberikan kalian satu warna aja, tetap tanpa efek. Dan kalau lu pilih warna putih seperti yang gua bilang, itu nggak memberikan efek LED-nya berwarna full putih. Ketiga, ada mode breathing, di mana ini mode bernafas. Jadi setiap bernapas ganti warna, setiap bernapas ganti warna. Warnanya itu bisa lu pilih ya. Jadi misal nafas pertama dia pengen merah, lu bisa pilih merah. Terus yang nafas kedua lu bisa kasih warna biru, bisa. Keempat, ada mode neon. Ini kayak breathing, cuman dia nggak sampai mati dulu terus ganti warna, mati dulu ganti warna. Ini kayak color cycle lah kalau bisa dibilang. Mode kelima ada colorful steady, dimana itu kayak steady, dia cuman tetap nggak ada efek ajeb-ajeb. Cuman di colorful steady ini lu bisa campur-campur warna gitu di mouse kalian. Dan yang terakhir ada flicker, dimana itu memberikan mode flickering. Jadi kayak merah putih merah putih merah putih merah putih kayak gitu. Mouse ini nggak punya turn off LED atau opsi pilih matikan LED, itu dia nggak ada. Tapi kalau lu pengen LED-nya mati semua, ada caranya, yaitu adalah masuk ke efek di sini, masuk ke steady di sini, masuk ke color. Nah, di color ini kita masukkan kode RGB-nya, R-nya 0, G-nya 0, B-nya adalah 0. Itu adalah kode dari warna hitam. Jadi kalau lu pencet OK, mouse LED dari mouse lu itu mati. So itu adalah cara bagaimana lu matikan LED dari mouse ini. Kita ke bagian yang lainnya, kita ke bagian kabel di sini. Kabel ini merupakan bagian kurang dari mouse ini karena dia itu pendek. Masalah untuk kalian yang setupnya di bawah meja ataupun di atas rak. Meskipun dia pendek, tapi dia udah menggunakan paracord cable yang dimana itu ringan banget, kayak lu pakai mouse wireless. Oke, sekarang kita ke bagian bawah dari mouse ini. Itu terdapat sebuah mousepad yang dimana kualitasnya biasa aja, nggak wah dan nggak jelek juga, jadi biasa aja. Dan kayaknya cuma gua doang yang dapat mousepad-nya di bagian sensor itu miring ya. Dan setiap pembelian dari mouse ini itu lu dikasih mousepad backup. Jadi kalau lu udah bongkar-bongkar mouse ini, lu bisa pakai backupannya. Dan kalau lu pengen ke yang lebih bagus mousepad-nya, lu bisa beli Tiger Arc dengan mousepad modelnya itu G Pro Wireless. Soalnya shape-nya itu sama kayak mousepad-nya si G Pro Wireless ya. Seperti yang gue bilang, mouse ini itu pakai Huano switch, lebih tepatnya Huano Blue switch, yang dimana itu dia bisa tahan sampai 50 juta kali klik. Dan kalau lu pengen tahu suaranya itu kayak gimana, so let's check it out. Di bagian scroll wheel-nya itu terdapat sebuah karet di mana itu anti slip biar jari lu nggak kepleset, dan ya karet ini memberikan suatu efek yang enak dipegang. Mouse ini memiliki sebuah software yang dimana untuk ganti lightning, terus ada ganti DPI, di mana DPI ini bisa lu pilih dari 400 sampai 12.000 dan itu bisa lu atur lagi. Dan ketika lu pencet DPI button di mouse-nya, itu dia akan kedip-kedip sesuai DPI yang lu pilih. Misal lu pilih 400 DPI, dia akan kedip-kedip warna hijau. Kemudian ada lightning setting, terus ada mouse parameter. Di sini lu bisa atur mouse sensitivity, scrolling speed, double click speed, dan juga LOD. Terus ada polling rate di sini, dan juga lo bisa atur makro di mouse ini. So itu adalah software dari mouse Phanteks HiView X2. Untuk yang mau download link dari softwarenya, kalian bisa cek di deskripsi, dan pastikan lu cuma download softwarenya aja, jangan sama patchnya. Kalau lu pasang patchnya ke mouse lu itu pertamanya itu lancar kalau pas install, pas setelah install lancar, main game lancar. Tapi pas lu ke softwarenya terus ganti-ganti LED, makro atau apa itu, mouse lu jadi error setelah lu pasang patchnya. Nah, mouse gue ini udah 2 kali RMA. Yang pertama itu service, yang kedua gue minta ganti baru, dan Phanteksnya pun ya udah nggak apa-apa ganti baru, tapi ini mouse harus kesonoin dulu ke service centernya dulu, dan itu nunggunya lama loh kalau lo mau tahu RMA-nya.
itu nunggu 1 bulan ya. Jadi mouse ini pertamanya gue mau review 1 bulan yang lalu, tapi datangnya baru sekarang, jadinya ya reviewnya sekarang. So untuk kalian sekali lagi jangan download sama pasang patchnya, download aja softwarenya, oke? Oke, sekarang kita ke gaming test. Apakah mouse gaming ini enak dipakai ketika bermain game? Dan di sini kita pakai game CS:GO sebagai game testnya ya. So bagaimana performa dari mouse ini? Let's check it out. So kita ke bagian terakhir yaitu kesimpulan, apakah mouse gaming ini layak dibeli atau enggak. Gue pribadi lu harus pertimbangkan gaming mouse ini untuk dibeli. Kenapa? Karena di harga 500 ribuan lu udah dapat gaming lightweight yang dimana itu good looking, beda dari yang lain. Terus One No Switch Blue yang bisa tahan sampai 50 juta kali klik. Terus lu udah dapet gaming sensor, dimana itu sensor itu sama dengan yang dipakai di mouse harga 800 ribuan ke atas, yaitu PMW 3360. Dan ya di harga 500 ribuan lu udah dapat itu semua. Oh ya, dan kabelnya itu udah paracord ya. Terus untuk kekurangannya seperti yang gua bilang sebelumnya, paling yang gua kurang suka adalah di bagian bolong-bolong bagian punggung, dimana itu terlalu gede buat gua, itu kurang suka. Terus untuk sebagian orang bermasalah di bagian kabel, dimana kabelnya itu pendek, cuma 1,6 meter aja. Terus gaming mouse ini itu nggak bisa diatur LED-nya full putih, yang lu dapat itu putih tapi ada campur cyan. Nah itu aja sih kekurangan dari mouse ini, sisanya itu udahlah bagus. So itu aja review mouse gaming dari Funtech yaitu HiView X2. Bila kalian suka video ini like, bila kalian tidak suka dislike aja, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Dan ya gue minta maaf kepada kalian yang dimana itu gue itu jarang upload, karena gue pribadi itu nggak tahu harus apa yang diupload, gue itu kurang bahan, jadi ya gue jarang upload jadinya. So segitu aja, happy gaming guys and adios.